Pemirsa, kacang kedelai mahal, tempe dan tahu pun hilang di pasaran. Apakah kelangkaan kacang kedelai karena imbas permintaan kedelai oleh Cina untuk pakan babi jadi penyebab utama? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Di tengah kelangkaan minyak goreng di negeri kelapa sawit ini, kacang kedelai, bahan baku tahu, tempe, dan juga kecap menjadi langka dan mahal. Ada apa sebenarnya dengan kacang kedelai di negeri Loh Jinawi ini? Kita lihat yuk. Belum selesai persoalan minyak goreng, kini tahu tempe juga semakin mahal dan langka. Pedagang gorengan dan pedagang tahu tempe di pasar Jakarta dan Jawa Barat pun kewalahan memenuhi permintaan pelanggan. Para pedagang mulai mengeluhkan situasi ini karena persediaan tahu tempe mereka sudah menipis. Sudah habis stoknya, hari ini sudah habis. Ya. Hari ini habis, tapi Ya. masih ada di menunya? Ada. Oke. Iya sedikit. Iya sedikit. Kelangkaan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Sebagai bentuk protes, para perajin tahu tempe di sentra tahu Cibuntu, Bandung, Indramayu, Jombang, dan Bekasi menyatakan mogok produksi massal. Alasannya, jika terus berproduksi, maka mereka akan semakin merugi. Sebelumnya, harga bahan baku tempe dan tahu ini dijual Rp8.000 per kilogram. Namun kini harganya mencapai Rp11.500 hingga Rp25.000 per kilogram, baik harga pemasok hingga yang dijual di platform digital. Halo Bu Nining. Ya, Waduh, Bu, ini tahu-tahunya masih banyak ternyata, Bu. nggak ada, udah habis. Ini adanya stok. Saya Oh, ini kemarin stok. Ya. Stok dari kapan itu, Bu? dari hari Minggu. Kalau untuk tahu tempenya biasanya belinya di pasar tuh berapa harganya, Bu? Kalau tahu deh, tahu. Tahu biasanya 600, 500 satu biji, per biji. Oh, Kalau Kak. tempe satu lembarnya 10.000. Oh, sekarang harganya berapa? Belum tahu. Oh, belum tahu karena memang benar-benar nggak ada lagi. Iya, Ya? belum tahu. Pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga kedelai adalah karena permintaan yang tinggi oleh peternak babi di negeri tirai bambu Cina dan pasokan yang berkurang akibat La Nina. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dengan keadaan cuaca yang tidak menentu El Nina ini, sedang terjadi banjir dan basah di Amerika Selatan. Jadi Argentina dan Brasil itu terganggu suplainya. Karena suplainya terganggu dan juga terjadi restrukturisasi daripada industri peternakan di Cina. Tiba-tiba industri peternakan Cina itu mengharuskan peternakan mereka memakan kedelai. Jadi harga kedelai itu sudah naik dari $12 segatang menjadi $18 segatang. Namun jika alasannya adalah karena permintaan Cina, itu bukan barang baru. Karena sejak Januari tahun 2021 lalu, permintaan Tiongkok memang naik dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton dan akan terus naik. Menurut kantor berita China Global Television Network, tahun 2017 saja Cina telah mengimpor 95,3 juta ton dan 2018 mereka mengimpor 82 juta ton kedelai dari Amerika Serikat serta beberapa negara produsen lainnya untuk pakan ternak dan produksi minyak. Sehingga persoalan ketidakstabilan harga kedelai di Indonesia akan berulang seperti yang terjadi dalam 7 tahun terakhir. Sementara itu, impor kedelai Indonesia mencapai 2,5 juta ton per tahunnya dan menjadikan Indonesia sebagai importir kedelai terbesar kedua dunia. Nilai transaksi tahun 2021 saja sudah mencapai 1,48 miliar dolar Amerika atau 20,8 triliun rupiah. Sebanyak 2,15 juta ton kedelai diimpor dari Amerika Serikat. Impor ini akan terus terjadi karena produksi kedelai dalam negeri tak mencukupi. Bahkan harganya lebih mahal dari yang impor. Dari laman Badan Pusat Statistik, produksi kedelai Indonesia yang tadinya hampir mencapai 1 juta ton di tahun 2015 lalu, tahun 2009 hanya tersisa 424 ribu ton per tahun. Lalu keterbatasan lahan menjadi alasan rendahnya produksi kedelai. Luas panen kedelai berubah-ubah dan cenderung menurun setiap tahunnya. Dari 614.000 hektar di tahun 2015, hanya tersisa 285.270 hektar di tahun 2019. Produksi yang sedikit menyebabkan kedelai lokal lebih mahal dari kedelai impor.
Tahun 2021 lalu, Presiden Joko Widodo pernah meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk mencari dan menyiapkan lahan yang sebesar-besarnya bagi kedelai lokal agar produksinya dapat mencapai jutaan ton per tahun. Sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Lahan kita masih. Cari lahan yang cocok untuk kedelai. Tapi jangan hanya sehektar, 2 hektar, 10 hektar, 100.000 hektar, 300.000 hektar, 500.000 hektar, 1 juta hektar. Cari. Sayangnya, setahun berlalu, lahan 1 juta hektar yang diharapkan Pak Jokowi tak kunjung diwujudkan Menteri Pertanian. Ya, kita berharap saja tidak ada pihak-pihak yang sengaja membuat keadaan harus impor tetap berlangsung. Nah, jika kekurangan lahan menjadi alasan, tentu hal ini sangat aneh. Sebab Indonesia sangat luas dan subur. Di beberapa negara lain dengan tanah yang gersang oleh para ilmuwan dijadikan lahan pertanian yang subur. Seperti di Arab Saudi yang sebagian besarnya adalah gurun tanpa sungai dan danau. Namun, kini menjadi salah satu negara yang menghasilkan air desalinasi terbesar di dunia dengan 3 juta kubik air per hari dari air laut. Dari situ, mereka pun telah mengembangkan sektor pertanian yang kini diperhitungkan dunia walau lahan suburnya masih terbatas. Sementara itu Israel, negeri yang sebagian wilayahnya adalah gurun pasir dengan lahan subur kecil terbatas, bahkan kini menjadi eksportir buah-buahan segar dengan ukuran jumbo. Saya yakin para ilmuwan pertanian kita mampu membuat bibit yang unggul lebih daripada produk impor, yang sanggup menahan cuaca yang berubah-ubah, lalu kemudian dapat dipanen berkali lipat dalam 1 tahun masa panen, dan kemudian juga dapat berlipat ganda di dalam lahan yang sangat terbatas. Semoga saja persoalan minyak goreng dan juga tahu tempe kedelai ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya David Silahoy dan tim Liputan iNews melaporkan.